Oke, saya hentikan ini ya. Siapa kamu? Siapa kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat teman-teman sahabat mata putih. Ini kalian justru masih ingat kan tentang gubuk ini? Ini bisa saya jelaskan. Gubuk ini adalah suatu gubuk yang waktu itu ada bahkan sebuah ya, seorang bayi. Bayi ini yang terkena luka bakar. Luka bakarnya itu sangat parah hingga bayi ini tuh meninggal. Tetapi ada suatu makhluk ya yang menghidupkan dia untuk hidup kembali. Dan kebetulan saya berhasil menggagalkannya. Dan alhamdulillah ya, bayi itu bisa meninggal dengan tenang tanpa perlu dibantu hidup dengan embel-embel makhluk halus. Nah, ini ketika saya berhasil memusnahkan iblis wanita itu yang kesepian. Nah, ini saya ada seorang ayahnya. Ayahnya ini adalah ayah dari bayi yang rumahnya terbakar tersebut. Ini biar beliau menjelaskan kenapa saya membawa beliau ke sini. Monggo Mas, bisa jelaskan ke orang-orang dan orang yang di rumah pasti penasaran kenapa kok bapaknya jadi ke sini gitu. Iya Mas. Iya Mas, jadi seperti ini. Setelah kemarin kejadian itu, setelah semuanya diselesaikan sama Mas kemarin tentang bayi saya itu yang sudah meninggal, terus nggak lama kemudian itu saya sering mengalami atau sering berhalusinasi. Jadi seperti ini, pada saat saya sedang ke kamar mandi atau saya sedang lagi ngapain, tiba-tiba saya itu seperti tempelan atau kemasukan gitu, sampai badan saya itu tidak bisa bergerak. Dan kalau saat saya habis dari kamar mandi gitu, badan saya mau keluar aja itu nggak bisa digerakin, sampai saya harus menunggu berjam-jam. Kalau nggak salah sekitar 3 jam gitu, saya harus 3 jam di kamar mandi. Iya. Kuat. Sebenarnya saya sudah lemas, sudah tidak kuat, tapi dalam diri saya itu saya memberontak gitu. Saya harus bisa, saya harus selamat, saya harus bisa keluar kayak gitu. Tapi selama itu saya benar-benar nggak bisa apa-apa. Saya hanya bisa terbaring, badan saya kaku semua, dan saya itu merasa kesakitan gitu. Itu di setiap kamar mandi? Iya, di setiap saya masuk ke kamar mandi, saat saya mau keluar gitu, saya selalu merasa ketempelan, badan saya semuanya sangat berat dan kaku seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya. Ini kalau di kamar mandi tempat lain juga sama seperti itu? Iya, sama. Oh. Pokoknya setiap saya masuk ke kamar mandi manapun itu, pokoknya badan saya selalu seperti itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sebelumnya tidak pernah? Sebelumnya tidak pernah. Jadi setelah saya melakukan atas bayi kami itu, baru setelah itu kamu merasakan hal itu? Iya benar. Pokoknya semenjak kejadian itu, setelah masnya kemarin membantu tentang bayi saya itu, agar bayi saya itu meninggal dengan tenang di sana gitu. Terus semenjak kejadian itu, pokoknya saya mengalami hal-hal seperti ini tidak wajar seperti itu Mas. Oke. Terus untuk istri gimana? Istri tenang, tetap nggak ada apa-apa atau hanya masnya aja? Kalau istri, dia tetap tenang. Itu terjadi cuma sama saya doang. Oke. Yang mengalami ini cuma saya. Itu yang paling parah hanya yang di kamar mandi? Iya.
paling parah itu. Ada kejadian lain selain itu? Selain itu, coba saya ingat lagi, memang iya sering kejadian, pokoknya hal-hal aneh banget itu. Setiap saya tidur atau setiap saya sedang melamun gitu, saya tiba-tiba langsung halusinasi atau saya bermimpi, saya itu tenggelam gitu. Setiap hari seperti itu. Astagfirullahaladzim. Tenggelam terus hanyut seperti itu, Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau orang yang biasanya mimpi tenggelam itu biasanya pertanda kalau akan ada musibah di orang itu gitu teman-teman. Ya, mungkin itu halusinasi mimpi itu menandakan bahwa masnya itu mengalami musibah, tapi musibahnya itu secara goib. Lalu saya harus bagaimana, Mas? Oke, untuk masalah ini mungkin akan saya selesaikan ya. Ini kan sebenarnya dia sudah menceritakan kepada saya sebagian. Cuman kenapa saya mengatakan dia untuk bercerita, supaya yang di rumah itu bisa mendengar apa yang dia katakan langsung, tidak dari ucapan saya. Dan ini juga sebagai contoh buat kalian yang mengalami hal serupa, yang mungkin ini bukan dari penyakit, dari goib, maka yang kalian butuhkan adalah sapu. Bukan sapu sembarangan, ini sapu dari bambu kuning. Jadi bambu kuning ya, yang ada di, jarang sekali memang dijumpai. Jadi bambu kuning dipotong di, apa itu bahasa ininya, sigar-sigar apa itu Mas Evi? Ya, dibelah-belah hingga kecil-kecil menyerupai sapu ya. Terus kita sisik supaya tidak tajam. Nah, itu nanti kalian cukup gunakan sapu ini dan kain mori ini, lalu baca ayat kursi, kalian pukul ke dalam diri kalian ataupun orang yang terkena. Jadi pukulnya sesuka kalian, pelan juga udah ada efek, keras lebih berefek lagi ya. Tapi ingat, jangan terlalu keras, nanti melukai orangnya. Nah, ini kita lakukan saja secara langsung ya. Mas boleh berbaring di sini. Nah, ini adalah tempat di mana waktu itu bayi itu digendong dan duduk di sini. Iya. Tengkurap aja, tengkurap. Ya. Jadi kalian bisa ikuti cara saya. Kalau ada efeknya, berarti mutlak di dalam badan dia itu ada unsur gangguan dari hal goib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wa wasi'a kursiyyus samawati wal ard, wala yahudu hifdhuhuma wa huwa aliyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Ewi, aku minta bantuan Mas Ewi. Kenapa? Siapa kamu? Sebenarnya kamu siapa? Jawab. Siapa kamu? Iya, kamu siapa? Saya nggak takut. Saya nggak takut. Pegang,
pegang. Saya nggak takut. Oke, saya hentikan ini. Ya. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Makhluk yang menyukai. Siapa yang kamu sukai? Yang menyukai makhluk yang kamu bunuh kemarin. Oh, wanita itu. Iya. Terus lantas kenapa kamu mengganggu bapak ini? Karena orang ini adalah yang pokoknya orang ini yang telah menyebabkan semua ini. Bukan orang ini, tapi saya yang membunuh, melenyapkan ruh jahat yang kamu sukai. Kenapa kamu tidak mengganggu saya saja? Allah Akbar. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Bismillah. Allah Akbar. 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 Kamu mau keluar sendiri atau saya paksa kamu untuk keluar? Atau saya sampai membunuh kamu? Saya bisa keluar, Budi. Jangan bohong. Bohong pasti dia bisa. Oke. Pasti dia bohong. Oke. Pegang sampai kepalanya ya Mas Evi ya. Saya akan urut dari kaki sampai ke kepala supaya dia keluar beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Dia pingsan bisa. Iya, biarin. Kenapa badan saya lemas banget ya, Mas? Apa yang terjadi? Allah Akbar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Cukup. Mas Evi tolong ini ya. Astagfirullahaladzim. Kok tenaga saya? Kan semua ya, Pak? Ini kalau habis dari kamar mandi seperti ini. Iya. Sama seperti kalau saya habis dari kamar mandi, tapi biasanya kalau yang dari kamar mandi itu sangat kaku badan saya. Kalau ini lemas, hilang tenaga seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, itu caranya seperti itu aja teman-teman. Cuman baca ayat kursi, kalian tabok-tabokin ya. Pertama dari punggung aja langsung untuk membuktikan kalau dia bereaksi merasa kesakitan luar biasa berarti ada. Lalu kalian urut ya dari ujung kaki hingga ujung kepala, pasti dia keluar karena semua badannya itu sudah terasa sakit. Dan
untuk menghindari dia kembali lagi, karena kalian itu biasa awam, tidak mengerti apa-apa, kalian cukup menyetok ini aja ya, kepas-kepasan ke badan kalian kayak gini ya, bisa dilakukan sendiri seperti ini ya, maka dia sudah nggak betah lagi di badan kalian seperti itu. Ini dia sudah tidak akan kembali karena saya sudah menghancurkan dia ya. Bisa duduk? Oke, duduk. Duduk. Ya, ini kenapa masnya itu lebih gampang diganggu daripada istri mas? Karena iman mas itu lebih lemah ya. Mungkin sholat 5 waktu mas itu terlalu sering bolongnya ya. Jadi caranya supaya mas itu tidak terganggu oleh hal yang lain, jadi mas itu harus perbanyak sholat ya. Minimal sholat Jumat itu tidak boleh terlewatkan sama sekali ya, karena sholat Jumat itu hanya 1 minggu sekali dan wajib buat kaum laki-laki, maka masnya itu harus ya. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang pertama tidak sholat, tidak ke masjid untuk Jumatan, tapi dia itu Islam. Nah, itu sasaran yang sangat empuk teman-teman buat para dedemit. Mereka sangat suka sekali orang-orang yang seperti itu ya. Kenapa? Karena tidak pernah menyentuh tempat peribadahan ya. Makanya saya sering sekali ya teman-teman ya berjumpa dengan orang yang kok kalau masuk masjid ketika Jumatan itu gelisah. Saya tahu karena dia itu jarang sekali ke masjid. Sekali masuk ke masjid ya gelisah, karena yang membuat gelisah itu bukan dirinya tapi iblisnya yang gelisah. Ini tempatnya kok gak nyaman seperti itu. Tapi kalau kalian disering-sering seperti itu ya, iblisnya yang nggak betah dengan badan kalian dan pergi ya. Nanti kalau kalian ini pukul-pukul kayak gini aja di badan kayak gini ya, persiapan ya. Kalau ada orang dulu itu pakai ijuk ya, tapi pakai bambu kuning itu lebih ampuh seperti itu teman-teman, lebih ampuh ya. Kayak gini boleh ya, nggak usah keras-keras banget ya. Kayak gini, kalau badan kalian tiba-tiba merasa sakit, panas, berarti ada dan perlu dipukul-pukul kayak gini, sering-sering aja, maka nanti iblis yang ada di dalam diri kalian itu nggak betah seperti itu. Udah mulai tenang? Alhamdulillah, orang sudah mulai sakit. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Iya. Ya. Nanti saya banyak-banyak terima kasih. Coba masnya bersandar. Saya akan menghipnotis dia. Kalau dia masih mimpi tenggelam, berarti dia masih dalam bahaya ke depannya. Tidur. Kita biarkan dia tertidur sejenak teman-teman. Nggak usah lama-lama, cukup 1 atau 2 menit aja saya bisa mengetahuinya. Oke, bangun mas. Ya, nggak apa-apa teman-teman. Udah, nggak mimpi tenggelam lagi kan? Iya. Jadi saya merasa kayak tidurnya sangat puas dan sangat nyaman dan enak. Padahal cuma 1 menit teman-teman. Tapi ini kalau memang sudah masih merasakan hal yang tidak terduga, pasti masih kayak gitu teman-teman. Ini sudah normal, masnya udah normal. Saya sarankan perbanyak
ibadah ya Mas ya. Ya karena mungkin saya lihat itu Masnya itu orang biasa, mungkin kalau sedekah harta agak sedikit sulit, maka saya sarankan buat Mas ya. Masnya itu ibadah aja, perbanyak ibadah. Yang saya capai ke depannya, untuk saya menjadi manusia atau hamba yang sesuai dengan kodratnya. Jadi untuknya mungkin nanti akan saya bantu semampu kami ya. Siapa tahu bisa membantu membangun atau merenov rumahnya ya. Mungkin insya Allah nanti siapa tahu ada dermawan yang mau membantu Masnya ya. Iya, nanti kita akan patungan ya Mas Evi ya. Bersama yang lain patungan semampu kita untuk membangun gubuk sederhana buat Masnya ya. Iya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini ya. Ini alhamdulillah saya bisa membantu membereskan hal gaibnya. Ya, tinggal kita membantu membereskan kediamannya. Ya. Oke Mas. Saya harap Masnya itu juga bisa segera memiliki keturunan lagi ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sampai di sini saya Mr. Eko undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.